Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antos Alafiah Ansori dengan nomor NIM 18620500161. Di video kali ini saya akan sedikit memaparkan mengenai cara-cara menstimulus anak yang mengalami masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Saat anak sudah memasuki usia sekolah tapi masih belum lancar bicara, pasti selaku orang tua dan guru kita merasa khawatir apakah anak ini mengalami speech delay dan bagaimana cara mengatasinya, apakah ini hal yang wajar atau tidak. Dikatakan Sarah Bradley dalam Very Well Family, menurut American Academy of Pediatrics atau AAP, kebanyakan anak mulai berbicara antara usia 1 dan 2 tahun. Pada usia 2 tahun, kebanyakan anak bisa mengucapkan kata dasar seperti mama, papa, dan makan, dan sering menyusun kata menjadi 2 pertanyaan dan kalimat kata. Apabila anak tampaknya tidak normal dalam berbicara, itu mungkin bukan tanda keterlambatan bicara atau bahasa, tetapi mungkin belum mulai terlibat dalam percakapan dengan orang di sekitarnya. Pada fase ini, kita selaku orang tua bisa menstimulus anak-anak dengan beberapa cara dan bisa dilakukan di rumah. Karena orang tua adalah guru terbaik bagi anak, Massachusetts Alia Gusnov mengatakan terapi bicara di rumah dapat sangat membantu anak-anak yang tidak mudah frustasi dan yang hanya mengalami penundaan ringan atau kesalahan artikulasi. Jadi penanganan ringan bisa dilakukan di rumah oleh ibu sendiri atau oleh pihak-pihak keluarga lainnya. Namun pada masalah yang lebih serius seperti regresi bicara harus dibawa ke terapis bicara yang berlisensi agar penanganannya lebih optimal. Elaine Luo, dokter penyakit dalam bersertifikat, menjelaskan bahwa terapi wicara itu merupakan pengobatan untuk masalah komunikasi dan gangguan bicara. Ini dilakukan oleh Speech Language Pathologist atau SLP. Teknik terapi wicara digunakan untuk meningkatkan komunikasi. Ini termasuk terapi artikulasi, aktivis, intervensi bahasa, dan lainnya tergantung pada jenis gangguan bicara atau bahasa. Kata Luo dilansir oleh Healthline. Terapi wicara mungkin diperlukan untuk gangguan bicara berkembang di masa kanak-kanak seperti speech delay atau gangguan bicara pada orang dewasa yang disebabkan oleh cedera atau penyakit seperti stroke atau cedera otak. Luo menyebut terapi wicara untuk anak dapat dilakukan di ruang kelas atau kelompok kecil atau 1 lawan 1 tergantung pada gangguan bicara yang dialami anak-anak. Latihan dan aktivitas terapi wicara bervariasi tergantung pada gangguan, usia, dan kebutuhan anak. Nah, sekarang kalau kita mendapati anak-anak yang mengalami gangguan bicara di sekitar kita, kita bisa melakukan beberapa hal. Di antaranya, yang pertama, jangan ada televisi sebagai latar belakang atau tontonan gadget yang sering, karena kebisingan sebenarnya dapat mempersulit anak untuk menangkap kosakata baru, bertentangan dengan apa yang dipikirkan banyak orang. Suara TV, video gadget yang bising tidak meningkatkan perkembangan anak. Menurut JAMA Pediatrik, anak-anak yang sering menonton televisi atau gadget akan menunda perkembangan perkataan yang bermakna. Dalam sebuah penelitian, anak-anak Amerika yang berusia antara 6-12 bulan dipaparkan dengan orang-orang sungguhan dan sebagian lainnya dipaparkan dengan video. Anak-anak yang dipaparkan atau dipertemukan dengan orang-orang sungguhan yang berbicara bahasa Mandarin secara langsung dan yang berbicara dalam video. Bagi orang yang berinteraksi dengan orang sungguhan, mengenali dan menanggapi fonem tertentu, dan mereka yang terpapar video tidak. Kita juga bisa melihat contoh real anak-anak yang ketergantungan menonton video secara tidak langsung akan berbicara seperti yang dia lihat di video. Mungkin kayak seperti tontonan Upin Ipin, logatnya akan terbawa ke kehidupan anak ini dalam kesehariannya. Sementara kalau anak-anak yang sering mengobrol dengan orang-orang sekitarnya, kosakatanya akan lebih bervariatif. Hal ini tampaknya menunjukkan bahwa interaksi manusia menjadi penting dalam proses pengembangan bahasa yang kompleks. Pakar Michael Rich, MD, MPH, Direktur Pusat Media dan Kesehatan Anak di Rumah Sakit Anak Boston, mengatakan saat video menyala, orang tua cenderung tidak banyak bicara kepada anak. Dia mengingat bahwa bayi belajar bahasa dari orang-orang yang hidup, terutama orang tua mereka. Memiliki video atau ketergantungan terhadap video di gadget itu merusak proses tersebut. Yang kedua, ajarkan anak bahasa isyarat.
Penelitian menunjukkan kolerasi antara bahasa isyarat dan ucapan itu sangat dekat. Jika tidak ada cara lain, menggunakan bahasa isyarat dapat menghentikan frustasi besar yang dirasakan oleh anak-anak. Karena biasanya anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara, mereka pun mengalami depresi atau merasa dirinya pasti minder dan kurang percaya diri terhadap anak-anak lainnya. Selanjutnya, letakkan beberapa benda jauh dari jangkauannya. Kita bisa melakukan hal ini dengan tujuan agar anak, jika menginginkan sesuatu, dia mampu berbicara, atau meskipun anak ini pendiam atau tidak mau berbicara, setidaknya dia ada aktivitas yang dilakukan untuk mencapai barang yang dia inginkan. Misalnya meminta tolong, meskipun tidak bicara tapi dia memberikan isyarat dan sebagainya. Nah, jika kita lakukan ini dengan sering, maka lama-kelamaan anak akan terbiasa untuk meminta bantuan atau berbicara, meminta tolong kepada orang-orang terdekatnya untuk mengambilkan barang yang dia maksud. Selanjutnya, puji usahanya. Memuji anak-anak memiliki efek yang besar pada kesuksesan mereka karena peningkatan harga diri dan kepercayaan diri mereka. Mereka akan merasa usahanya dihargai dan diapresiasi. Selanjutnya, minimalkan penggunaan empeng atau dot. Jika balita atau anak prasekolah masih menggunakan empeng atau dot, anak-anak akan sulit menghentikan kebiasaan tersebut, tetapi juga sangat sulit untuk berbicara dengan empeng di mulut. Kejelasan bicara, artikulasinya akan sangat terganggu. Jadi, terus menggunakannya saat berbicara dapat mengganggu prosesnya. Selanjutnya, pengulangan. Kebanyakan anak belajar dengan baik ketika hal-hal diulang terus-menerus. Itu juga sering terjadi dalam berbicara. Ketika anak mengucapkan sepatah kata dengan benar, ulangi kata itu kembali dengan nada positif. Sementara jika anak-anak mengulangi berbicara dengan salah atau kurang tepat, kita selaku orang tua dan guru tetap lakukan, tetap memberitahu kata-kata yang benar, sehingga secara berulang, secara kontinu anak-anak akan menyadari apa yang seharusnya dia katakan dan apa yang mereka pikir mereka sudah katakan gitu. Jadi beberapa anak mungkin tidak menyadari bahwa mereka membuat kesalahan sampai mereka bisa melafalkannya dengan benar. Kemudian kita juga bisa melakukan stimulasi dengan cara sering mengajak ngobrol gitu, karena dalam obrolan pasti anak akan mendengarkan dan bertanya. Jika kita membicarakan suatu hal yang tidak dia mengerti, pasti dia akan menanyakan hal tersebut dan meminta penjelasan, sehingga bicaranya akan terlatih. Kemudian selanjutnya, ajak anak mengobrol secara face to face atau berhadap-hadapan, bukan dengan berjauhan atau hanya sekedar bertanya kepada anak, tapi benar-benar mengobrol secara empat mata, sehingga anak bisa melihat gerak bibir kita sebagai lawan bicara dan bisa berlatih mengenai pelafalan atau artikulasi yang jelas. Selanjutnya, untuk menambah kosakata baru dan wawasan, kita bisa membiasakan membaca buku kepada anak atau memperdengarkan cerita kepada anak gitu. Kembali lagi ke yang tadi, bahwasanya kalau kita banyak bicara, banyak berinteraksi dengan anak, mau itu dengan ngobrol secara langsung atau membacakan buku dan bercerita, anak akan bertanya atau akan terjadi sebuah dialog antara anak dan lawan bicaranya, sehingga stimulasi berbicaranya akan terus-terus berjalan. Untuk tambahan, perkembangan anak perempuan dan anak laki-laki itu berbeda. Biasanya, tapi tidak selalu, biasanya perkembangan bicara pada anak perempuan itu lebih cepat atau lebih lancar dibanding anak laki-laki, karena anak perempuan terbiasa terlibat dalam permainan yang menggunakan banyak dialog, seperti main boneka, terus berakting sebagai guru dan murid dan sebagainya, sehingga mereka terbiasa untuk berbicara gitu. Sementara anak laki-laki biasanya terlibat mainan berbentuk yang melibatkan fisik, seperti mobil-mobilan, kejar-kejaran, main bola, yang dimana di dalam permainan yang anak laki-laki lakukan tidak banyak dialog terjadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa membantu teman-teman semua yang mengalami masalah anak-anak yang mengalami keterlambatan bicara atau masalah artikulasi yang kurang jelas pada anak-anak.
Yang perlu diingat bahwa setiap anak memiliki keunikannya masing-masing, begitupun dengan tahapan perkembangannya. Jadi, tidak usah takut kalau memang anak kita mengalami beberapa kendala. Kita lakukan stimulus-stimulus kecil di rumah dengan pendekatan yang kontinu. Kecuali kalau memang anak kita mengalami masalah yang serius, segeralah lakukan penanganan yang benar dengan mendatangi pihak-pihak yang lebih paham dengan keadaan anak tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.